فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Apa walaan? Masa gitu? Ala fala anhakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayati. Sungguh beliau telah melarang dari hal itu di akhir hayatnya beliau. Melarang dari apa, Nan? Beribadah di samping kuburan. Di akhir hayatnya. Tahun, 5 tahun kan masih jauh. Paham ya? Ya, berarti 5 tahun atau 5 hari yang lebih dekat. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Kemudian beliau melaknat orang Yahudi dan Nasara dalam keadaan beliau dalam keadaan siyak. Siyak itu maksudnya dalam sakratul maut. Man fa'alah, orang yang Alami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahaditsus sabiqah fil bab, yang menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah lalu dalam masalah ini. Taudihu kalami Ibnu Taimiyah, penjelasan ucapan Ibnu Taimiyah, qauluhu faqad naha anhu fi akhiri hayati kama fi hadisi Jundub. Sebenarnya dalam hadis Jundub berapa? 5 hari. Wa qauluhu summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah kama fi hadisi Aisyah. Kemudian Nabi tetap melaknat orang yang melakukannya padahal beliau dalam keadaan sakratul maut sebagaimana dalam hadis Aisyah. Wa sholatu indaha min dzalik, dan sholat di samping kuburan termasuk itu, sama, termasuk membangun kuburan jadi masjid, termasuk menjadikan kuburan jadi masjid. Apa kemarin maknanya? Sholat di samping kuburan, atau sholat menghadap kuburan, atau membangun di atas kuburan masjid atau kubah. Ya. Wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, tapi dipakai sholat, tetap dikatakan kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Paham ya? Wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di atasnya apa? Masjid. Ai min ittikhadhiha masajid, sholat di samping kuburan termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, ai as-shalah indal kubur min ittikhadhiha masajid al-mal'un man fa'ala. Sholat di samping kuburan termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid yang mana pelakunya dilaknat. Walau biduni bina'i masajid, walaupun tanpa membangun masjid. Nggak ada, bangunan di atasnya nggak ada. Cuman orang kalau ke situ ngapain? Sholat. Berarti telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, masjid kan tempat apa? Sholat.
Wa huwa makna qauliha khasyiya an yuttakhad masjidah. Beliau khawatir dibangun atau dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ini makna ucapannya Aisyah, dikhawatirkan, beliau khawatir kuburan beliau dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena para sahabat tidak pernah membangun di samping kuburan beliau itu apa? Masjid. Jadi apa maknanya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang dikhawatirkan para sahabat itu sholat di samping kuburan. Kenapa sahabat? Kenapa maknanya itu? Karena para sahabat nggak pernah bangun kuburan di atas siapa? Membangun masjid di atas kuburan Nabi. Jadi maksud yang dikhawatirkan itu adalah khawatir kuburannya Nabi dijadikan sebagai tempat sholat. Ai makna qauli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adam ibrazi qabri, yaitu makna ucapan Aisyah ketika memberikan alasan dikuburnya Nabi di dalam rumahnya dan tidak ditampakkannya kuburan beliau. Wa qauluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah ay lamma alimu aw lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa taghlizihi, karena mereka tahu bagaimana kerasnya Nabi dalam masalah ini, wala'ni man fa'alah, dan mereka tahu bagaimana laknatnya Rasul terhadap orang yang melakukannya. Fayakunul maksud an-nahi, maka jadilah maksudnya larangan anisolati indaha. Jadi maksudnya dilarang itu apa? Sholat di samping kuburan. Paham ya? Kalau bangun masjid di atas kuburan, ini jauh. Nggak mungkin para sahabat berani apa? Bangun. Tapi yang dikhawatirkan nanti orang itu sholat di samping kuburan. Walaupun nggak ada bangunan apanya? Masjidnya. Wa qauluhu wa kullu mawdi'in kusidati sholat fihi faqad ittukhidha masjidan. Itu rumusnya. Dan setiap tempat yang disengaja untuk sholat di sana, maka telah dijadikan sebagai apa namanya? Masjid. Walaupun nggak ada dindingnya, walaupun nggak ada bangunannya, tapi kamu sengaja milih-milih sholat di situ, berarti kamu menjadikannya jadi apa? Masjid. Paham? Gitu. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusama masjidah. Bahkan setiap tempat yang disolati di sana disebut dengan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk saya bumi itu sebagai apa? Masjid. Maksudnya apa? Masa semua bumi ada bangunannya? Masjid? Nggak ada. Tapi apa? Semua bagian bumi itu boleh dipakai untuk tempat sholat. Sholat di bawah pohon sawit, di tanah boleh? Boleh. Itu maksudnya telah dijadikan bumi sebagai tempat sholat. Iya kan? Dibilang apa kata Rasul? Disebut masjid. Walaupun nggak ada dindingnya, nggak ada atapnya, disebut apa? Masjid. Semua tempat yang disolati disebut masjid sebagaimana dalam hadis. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad itukhidha masjidan likaunihi uidda lis-salati wa in lam yubna. Dikarenakan dia disiapkan untuk dipakai salat walaupun tidak dibangun. Wa qauluhu bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang disolati disebut dengan masjid. Ai wa in lam yuqsad bidzalika bi khususihi, walaupun tidak dimaksudkan secara khusus. Bal auqa'at fihi shalah, bahkan dikerjakan padanya salat ardon secara tidak sengaja. Arti secara tidak sengaja pas lagi pengen salat di situ, lagi musafir misalnya. Kan bukan mau ngejar salat di situ musafir. Dia namanya masuk waktunya di situ, ya di situ dia salat. 5 lama hana waktu hafihi, ketika datang waktunya di situ. Paham maksudnya? Nggak sengaja dia mau sholat ke situ, tapi namanya musafir, pas masuk waktu dia lagi di situ, sholat di situ dia, sholat di situ boleh, boleh di padang pasir, di bawah pohon boleh, boleh walaupun nggak ada masjid boleh sholat di situ, boleh. Wa qauluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, dan ucapan beliau sebagaimana Nabi SAW bersabda, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci untuk tayamum. Arada bihil istidlal lil jumlah allati qablah. Beliau ingin berdalil untuk kalimat beliau yang sebelumnya. Apa itu? Bahwasanya setiap tempat yang dipakai sholat disebut masjid. Itu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-arda masjidan.
di mana Nabi SAW menamai bumi itu sebagai masjid. Tajuzu sholatu fi kulli buqatin minha, yang diperbolehkan untuk sholat di setiap daerah dan wilayah dan area darinya. Illa mastasnahu dalil, kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh apa? Yang dikecualikan oleh dalil, nggak boleh pakai sholat. Apa itu? Kuburan, apalagi kamar mandi, dan tempat-tempat yang kotor. Paham ya? Adapun tempat yang bersih, tanah biasa, boleh dipakai untuk sholat? Boleh. Kalau udah dipakai sholat, boleh disebut apa? Masjid. Jadi kalau kuburan dipakai untuk sholat, berarti masjid gitu. Kalau kamu sholat di kuburan, berarti apa maksudnya, Akbar? Berarti apa, Ali? Membangun. Telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kapan? Ketika dipakai untuk sholat. Walaupun nggak ada bangunan dindingnya, nggak ada temboknya, paham ya?